Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 3 Februari 2022. Bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan bisa berkarya serta berguna bagi sesama. Mari hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara seiman, tugas perutusan atas nama Tuhan bukanlah semata-mata sebagai profesi yang menuntut kualifikasi pendidikan atau keahlian tertentu. Seorang utusan Tuhan hanya bermodalkan pada talenta dan karunia Tuhan. Itulah gambaran para murid, di mana sebagian besar dari mereka adalah orang yang tidak mempunyai keahlian mengajar. Namun, karena tekad dan keterikatan pada Yesus, diubahlah mereka semua itu menjadi pewarta Injil. Kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan merupakan keutamaan sebagai murid Tuhan. Dibentuk berarti siap diolah oleh Tuhan dengan cara dan sistem kerjanya Tuhan. Maka sikap yang perlu dimunculkan adalah lepas bebas dan menghindari kelekatan. Ketika para murid itu diutus pergi berdua-dua, mereka dibentuk Yesus agar lepas bebas dari segala unsur kelekatan, sehingga mereka dilarang membawa bekal apapun. Satu-satunya bekal yang harus mereka bawa adalah percaya pada penyelenggaraan ilahi. Saudari-saudara, seringkali memang segala macam keahlian dan kualifikasi pendidikan yang telah kita terima, kecenderungannya itu menjadi penyebab ketidakmauan kita dibentuk oleh Tuhan. Ketika ada kelekatan yang tidak efektif, maka kita tidak mampu menjalin kerjasama dengan Tuhan. Akhirnya, tugas perutusan tidak berbuah sebagaimana mestinya. Tuhan jauh lebih tahu apa yang diperlukan bagi hidup kita agar sejalan dengan tugas perutusan yang kita terima. Maka, mari kita mencoba membuka hati untuk dibentuk oleh Tuhan, berkomunikasi rohani dalam pemeriksaan batin, menjadi cara menjaga arah kita sebagai para pewarta Injil. Dan semoga di hari mendatang kita semakin mau bekerja sama dengan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh apa yang kita lakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bukalah hati kami untuk mau dibimbing oleh-Mu. Segarkanlah hidup kami dengan sabda-Mu. Jalan yang harus kami tempuh memang terjal, tetapi dengan penyertaan-Mu, kami percaya bahwa segalanya dapat teratasi, sehingga perutusan yang Kau berikan ini dapat kami laksanakan secara sempurna dan bahagia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan tugas perutusan yang kita terima, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.